Oke, baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap mendapat perlindungan ya, kesehatan, imun kita jaga. Mudah-mudahan bisa bertahan di masa pandemi ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini kawan-kawan kita banyak yang kita kenal atau keluarga juga ada yang meninggal karena COVID ini. Ya, kita mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Bapak Ibu untuk harus menghadapi ujian dan cobaan ini. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke inti materi, mungkin kita review terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita review terlebih dahulu. Oh, ini sudah Bu Maria sudah memberikan raise hand ya, dengan mencoba raise hand ya. Oke. Nah, ini raise hand. Nah, sekaligus mau review nih di forum meeting ini ya, saya coba nah ini dia. Oke, saya ke forum meeting. Nah, ini dia. Meeting kita sekarang, ini menu-menunya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini menu ini adalah menampilkan jumlah peserta ya. Jadi pesertanya ada berapa, ini akan nampak di sini. Oke. Di sini juga mic akan menunjukkan mic siapa yang hidup ya Bapak Ibu. Ini mic-nya. Kita bisa mematikan ya Bapak Ibu peserta. Nah, contohnya saya mematikan Pak Roy Surman. Nah, ini juga. Kadang kalau misalkan kita ada trouble, mungkin kadang siswa itu kan agak iseng nih Bapak Ibu. Nah, siswa agak iseng, maka diberilah ini. Misalkan saya coba Pak Roy ya, tadi karena Pak Roy yang muncul, saya nonaktifkan mikrofonnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Makanya Pak Roy Suparman dari tempatnya beliau mau tekan apapun untuk mengaktifkan mic tidak bisa. Nah, ini keunggulannya di meeting ini. Oke. Jadi ini bisa diizinkan mikrofon baru bisa. Nah, kadang juga kita bisa langsung Bapak Ibu langsung menonaktifkan semua peserta. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini Bapak Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, coba Bapak Ibu pencet mic-nya, tidak akan berfungsi Bapak Ibu. Ya, kecuali nanti saya izinkan lagi gitu ya. Saya izinkan lagi, izinkan mikrofon untuk peserta. Oke. Nah, ini. Terus lagi untuk kamera nih ya. Wah, ini misalkan saya menonaktifkan kamera untuk peserta. Nah, ini seperti misalkan Pak Miskar nih ya. Wah, ini kameranya Pak Miskar nih. Saya coba nonaktifkan dari sini. Nah, bisa Bapak Ibu. Jadi langsung mati kameranya. Ya. Kameranya mati Pak Miskar, tapi saya hidupkan lagi. Saya hidupkan lagi, izinkan kameranya, baru bisa menghidupkan Pak Miskar. Oke Bapak Ibu, itu review. Ini dari menu peserta ya. Oke. Dari menu peserta juga ada unduh daftar kehadiran Bapak Ibu. Nah, ini daftar kehadiran nanti muncul daftar kehadirannya ini. Nah, ini diunduh. Siapa yang hadir, siapa yang enggak. Nanti pas kita mau terakhir meeting ya. Jadi mau terakhir meeting kita akan tahu mana peserta itu masuk login jam berapa, keluarnya jam berapa, akan tahu jelas. Di samping kita mengetahui dari menu insight. Kemarin Bu Siti Balkis menanyakan menu insight untuk apa. Itu juga mengawasi ya, meetingnya jam berapa, dia mulai meeting, dan live-nya jam berapa. Nah, itu akan ketahuan Bapak Ibu. Ini tadi sudah download, ini menu download di sini. Terus selain itu ada namanya kelola izin. Nah, kelola izin nanti kita diarahkan ke browser. Mengelola izin di sini siapa saja yang bisa diizinkan untuk mempresentasikan, berpendapat, menjadi presenter dan sebagainya. Ya, kelola izin ini penting apabila
siswa ini tidak punya, oke, ini dia, sambil kita tunggu. Apabila siswa tidak punya akun guru inovatif, maka kelola izinnya anyone with link ya, anyone with link. Saya buka ini, inovatif. Oke. Meeting optionnya nanti diarahkan ke browser dan masukkan emailnya Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang menjadi presenter? Hanya saya. Wah, ini dia. Kalau semua orang, wah, semua siswa bisa, Ibu. Terus di sini organisasi, siapa yang bisa melewati lobby atau yang bisa bergabung dengan ini? Semua orang. Nah, ini diklik semua orang, Bapak Ibu. Ya, kalau semua orang berarti akun Gmail, akun guru inovatif, akun apapun itu bisa bergabung di sini. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini kalau dia semua orang. Tapi kalau sekarang ya udah hanya organisasi saya simpan. Ini juga ada izinkan mikrofon untuk peserta, izinkan kamera untuk peserta. Kapan itu kalau kita tidak menginginkan peserta menghidupkan mikrofon, dari sini bisa. Oke, dari awalnya baru simpan. Oke. Nah, ini yang presenter hanya saya. Oke, kita balik ke sini. Oke. Terus lagi di menu ini kita bisa membuat undangan ya, bagi undangan nih Bapak Ibu. Undangannya ini, saya bagi undangan. Salin tautan rapat. Oke, salin tautan rapat. Kita salin aja Bapak Ibu. Kalau saya dibikinlah link dari GG. Nah, untuk dikecilkan ya. Nah, linknya kan terlalu banyak nih. Memang sengaja terlalu banyak di Microsoft ini untuk menghindari hack atau dihack orang atau di-copy orang dan sebagainya. Makanya kita ini berarti kita bikin pertemuan hari kedua ya, misalkan ya. Hari kedua Kepri. Tergantung baru short URL. Kita tunggu dari di sini. Nah, udah dapat ini, jadi link ini kita bisa langsung taruh di WhatsApp Bapak Ibu. Atau di link di sini ya bisa. Sehingga orang yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp-nya atau ke sininya. Oke, silakan Ibu bisa nih ke pesan ini. Nah, pesan ini contoh ya, saya ini ke WhatsApp. Oke, ini dia. Ya. Jadi link ini Bapak Ibu tinggal kasih ke grup WhatsApp-nya, bisa langsung diklik sama anak, langsung bergabung ke tempat meeting Bapak Ibu. Ya, ini contohnya ke sini pesan ini ya. Tapi Ibu bisa buat di WhatsApp ya. WhatsApp web. Contohnya kita. Maaf Pak Isam. Ya Ibu. Pak Isam. Kalau dari HP nggak bisa lihat ininya ya, tampilan layarnya ya Pak. Saya nggak bisa lihat loh. Kebetulan masih di jalan ini. Bisa Ibu. Coba di menunya. Bisa Ibu. Coba cari posisi yang bagus, bisa nampak itu. Oke, jadi ini saya coba kirim ke WhatsApp. Oh ini dia, semangat. Nah ini. Oke, misalkan silahkan bergabung hari kedua. Silahkan bergabung. Nah ini dia. Jadi terbaca di WhatsApp ya, grup WhatsApp-nya masing-masing. Seperti itu. Dan kita bisa mengatur, misalkan, waduh, ini Bu Amna ini lagi di jalan, misalkan kameranya pengen tidak dihidupkan sama saya. Nah, langsung dinonaktifkan. Wah, ini kan nonaktif. Jadi Bu Amna nggak bisa menghidupkan kameranya gitu ya. Nah, kecuali nanti saya hidupkan kembali gitu ya. Nah, jadi Bu Amna diizinkan untuk izinkan kamera baru bisa hidup kembali. Nah, ini untuk mengantisipasi kadang ya ketika meeting entah siswa itu di belakangnya ada gambaran yang
kurang enak, kurang sedap dan sebagainya, itu bisa kita hiddenkan, kita matikan kameranya dari sini. Bukan siswa yang mematikan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Dan lagi satu lagi kita bisa men-shoot ya salah satu peserta kayak seperti ini. Yang saya munculkan, yang munculkan saya nih, yang spotlight. Soroti saya, spotlight. Jadi yang muncul di kamera Bapak Ibu kan saya yang lagi bicara. Sekarang saya bisa mengubahnya, menambah yang disorot adalah Pak Miskar misalkan. Nah, jadi yang nampak di tempat Bapak Ibu adalah Pak Miskar. Ini saya keluar dari sorotan, Pak Miskar lah yang nampak ya. Misalkan kalau kita mempersilahkan siswa ya Bapak Ibu, oke siswa silakan tampilkan, langsung disorotin. Jadi Pak Miskar yang nampak oleh di layar Bapak Ibu, betul ya? Tampil Pak Miskar ya di layar Bapak Ibu, betul? Nah, baru nanti setelah itu saya hentikan penyorotan. Oke, baru Pak Miskar tidak muncul lagi, ganti saya yang muncul di sini. Nah, ini. Nah, ganti saya yang muncul. Yang muncul di sini sekarang. Jadi jangan khawatir. Jadi kita bisa menyorot kameranya ke masing-masing sehingga ketika kita merekam kita bisa langsung mengarahkan kemana dan sebagainya. Oke ya Bapak Ibu. Terus lagi tentang pesan. Ini pesan di sini bisa mengikuti banyak nih ya Bapak Ibu. Maaf Pak, gak ada gambarnya. Gimana caranya ya? Wah ini untuk gambar dia langsung muncul. Ini sudah muncul ya Pak ya sekarang. Pak Mustamid sudah muncul ya. Sekarang ini sekarang gambar saya lagi ya. Belum muncul Pak. Ya? Sudah muncul? Belum Pak. Oh belum. Ini apa sinyalnya ya Pak ya? Sinyal mungkin. Saya coba ya karena di sini saya share screen di sini. Share screen ini. Ini gambarnya sekarang kalau share screen-nya Pak Miskar di sini. Nah, saya coba begini ya. Oke. Nah, saya share lagi jendela ini dia. Maaf, oke. Saya cepat alihkan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke. Ini lihat ya. Saya coba matikan dulu Pak Miskar. Di mode bersama ya, mode bersama ini ada macam-macam nih jenisnya nih. Mode bersama seperti duduk di kursi ya. Bapak Ibu bisa duduk di kursi, yang mengaktifkan kamera otomatis dia langsung muncul dan di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Ada di sini. Oke. Oke, itu Bu Amna sudah standby kan duduk di kursi ya. Kayak kursi DPR ya, walaupun kita belum jadi DPR ya. Wah ini sudah ada kan Pak. Asal jangan kursi panas aja Pak. Iya, ini kursi DPR. Kalau kursi DPR udah biasa Pak. Kalau ibu-ibu main kursinya DPR semua. Baik. Dapur masuk. Dapur umum ya. Oke. Nah, di sini ada banyak ada menu sini kalau misalkan untuk 7 orang ya. Yang 7 orang ini kalau menampilkan kelompok ya. Kalau misalkan ada tugas kelompok apa segala macam. Ayo silakan kelompoknya ini muncul ditampilkan penyajiannya. Jadi ketika kita menyajikan kelompok udah langsung. Wah, ini udah di depan nih. Udah menyampaikan materi ke kawan-kawan yang lain kan gitu untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, ini banyak pilihannya ya, tinggal ubah pemandangannya dari sini dan sebagainya. Bahkan bisa juga malah di sini juga di luar juga bisa nih. Nah, ini juga. Oke, ini tentang mode-modenya gitu ya. Terus ada menu raise hand ya. Jadi kalau misalkan suka gitu ya, atau hati, love atau tepuk tangan itu bisa juga. Ataupun tertawa bisa juga nanti akan muncul. Oh saya ini ketawa nih dari sini. Dan raise hand yang sering ya. Kalau ada penanya atau mungkin mempersilahkan siapa yang mau jawab gitu ya, angkat tangan dulu gitu loh. Misalkan pelajaran di SD kan harus gitu. Kalau enggak udah berebut tuh. Bapak Ibu akan kesulitan siapa nih yang jawab ya gitu ya. Nah, ini menu angkat tangan. Jadi bisa diklik lagi untuk turunkan tangan. Ini kan naikkan tangan, turunkan tangan. Oke, jadi itu.
Terus Bapak Ibu di sini ada ruang terpisah. Nah, bagaimana untuk membuat ruang terpisah di sini kalau misalkan kita bagi dalam kelompok ya. Kita bagi dalam ini masih ada berapa nih? Kita bagi 4 kelompok lah misalkan. Nah, diacak secara otomatis ya. Diacak secara otomatis akan ketahuan kelompok mana kita nggak tahu, nggak ngatur siapa-siapa, udah langsung masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan metode pembelajaran kooperatif Bapak Ibu ya. Nah, jadi kooperatif di sini akan masuk ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini dia tampilnya seperti ini. Jadi di ruang 1 ada Bu Siulin, ada Bu Amna, ada Pak Muhammad Rozali. Terus di ruang 2 Pak Miskar, oh maaf ya. Pak Miskar, terus Pak Roy ya. Terus ada 2 orang. Terus Pak Afrizal, Bu Pupsta. Nah, ini akan muncul ini ya Bapak Ibu. Tapi ini masih belum masuk ke grup ya. Ketika saya klik mulai, maka akan udah langsung masuk ke grupnya Bapak Ibu. Dan mereka berdiskusi di situ. Nah, biarkan saja mereka diskusi. Nah, ini tetapkan peserta. Pak Mustamid ini belum tetapkan semua. Oke. Pak Mustamid kan belum masuk nih. Wah, kita masukkan ke ruang mana ya? Ke ruang 2 ya, karena masih 2 orang. Berarti Pak Mustamid sudah masuk ke sini. Jadi kita bisa ngatur-ngatur ya pesertanya masuk kemana. Baru kita mulai ruangannya. Taran. Nah, nanti Ibu masuk ke masing-masing Bapak Ibu. Masuk ke masing-masing di ruangannya di situ. Oke. Masuk. Nah, ini lagi membutuhkan proses karena sambil meeting, sambil memasukkan Bapak Ibu ke grupnya masing-masing. Dan tetap dia Bapak Ibu tetap dalam kondisi meeting ya. Dalam kondisi meeting. Nah, itu sudah dimasukkan ke masing-masing kelompok ya. Udah mulai berhilangan. Oke, itu ruang 2 sudah masuk, ruang 3 sudah masuk. Nah, tinggal gurunya melihat di ruang masing-masing Bapak Ibu. Nah, sudah masuk semua ya. Oke, silakan Bapak Ibu berkenalan sesuai ruangannya. Oke. Ruang 1 masih belum ini ya. Dan gurunya bisa masuk ke masing-masing Bapak Ibu ya. Kita masuk ke ruangannya Bu Suryati ya. Oke. Gabung ke ruangan. Oke.
Ya, oke. Oke, saya kembalikan dulu ke ruang utama. Saya kembalikan ke ruang utama, ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke ruangan utama masing-masing. Bapak Ibu. Itu snappernya tuh mereka-mereka kan Bu? Sama teman-teman nggak bisa dimasukin. Padahal lagi asik tadi Pak. Oh, lagi asik. Oke, maaf ya, ini hanya karena terbatas Lagi waktu nanti ngobrol sama Pak bisa ini ya. tadi. Maaf. Iya Pak, iya Pak. Siap Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya. Oke Pak. Oke, jadi itu Bapak Ibu, jadi bisa dimasukkan ke ruangannya masing-masing ya. Kalau kita membuat kelompok kooperatif, mata pelajaran apa yang memang harus berkomunikasi dengan kawannya lain, seperti itu caranya, ya. Dan juga siswa punya privasi sendiri dengan kawan-kawannya untuk ngobrol segala macam, ya, tanpa masuk ke dalam rekaman kita. Nah, saya ulangi lagi caranya dari sini. Ini di sini ya Bapak Ibu. Di sebelahnya tanda smile ini kan ada tanda ruang terpisah ini ya. Untuk ruang terpisah sembunyikan, nah munculkan, nanti akan muncul seperti itu. Tadi saya bikin pengumuman dari sini, membuat pengumuman, terus buat ulang pengaturan ruang. Pengaturan ruang ini ya diatur ruangannya seperti apa, dari mulai penamaan, terus juga ada klik di sini ya, peserta dapat kembali ke ruang utama, pindahkan peserta ke ruang otomatis. Nah, ini bisa. Terus ada batas waktunya berapa menit. Anggaplah untuk waktunya 10 menit, akan 10 menit seperti itu ditampilkan. Ya. Jadi kalau misalkan forum diskusinya 10 menit di sini. Oke Bapak Ibu ya, saya hanya mendemonstrasikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri ya dengan kawan-kawannya. Oke, di sini kalau titik 3 seperti yang kan kemarin udah tahu semua ya. Ini juga tentang opsi rapat, pengaturan perangkat kayak saya. Ini kok nggak muncul suaranya ya dari sini. Nah, kalau masih trouble berarti dari softwarenya, dari software di laptopnya, sehingga menggunakan alat bantu seperti headphone ini. Ya, kamera juga bisa diganti. Kamera apa? Kamera Sparko. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kamera tambahan, makanya di sini nanti tinggal ditambah kameranya ya. Terus ini pengaturan perangkat sudah lengkap. Terus di situ opsi rapat ya, opsi rapat yaitu tadi yang saya jelaskan di muka, bahwa untuk opsi rapat ini siapa yang bisa melewati lobby, siapa yang jadi presenter, izinkan mikrofon untuk peserta dan sebagainya. Nah, ini memang kuncinya di Bapak Ibu. Terus ada catatan rapat juga, kalau misalkan ada catatan rapat penting yang seperti definisi dan sebagainya, ketika kita buka, nah tulis catatan. Apa catatannya? Itu nanti terkonek dengan OneNote Bapak Ibu. Nah, nanti OneNote belum pembelajarannya, nanti kita belajarkan nanti ya. Oke, kembali lagi. Ini saya tutup dulu. Oke. Terus di sini ada info rapat virtual. Jadi info bisa saling bergabung, klik sini untuk bergabung dan sebagainya, hanya info aja. Terus mode bersama seperti ini, atau kalau enggak hanya galeri saja kayak seperti ini. Oke. Nah, itu galeri. Saya klik terus dibuat layar penuh atau fokus ya kan. Ini saya bikin layar penuh Bapak Ibu. Wah, ini dia. Terus atau cukup seperti ini. Nah, gini. Terus lagi aktifkan keterangan live. Nah, ini dia. Nah, halo. Nah, jadi kalau guru bahasa Inggris bisa mencoba di sini. Hello, how are you today? Oke Bapak Ibu, jadi bisa disalin di sini. Oke, bye bye. Close door please. Nah, jadi muncul anak-anak juga bisa, bahasa Inggris juga bisa. Makanya ini ya fitur-fitur di Microsoft ini walaupun ini gratis Bapak Ibu bisa manfaatkan. Guru bahasa Inggris terutama ini. Jadi
kalaupun nanti ada pertukaran pelajar ngomong dengan orang Inggris, anak Inggris, kita akan tahu. Misalkan what do you think about, what do you think about, nah kayak gitu muncul kan Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu menghidupkan live keterangan ini ya, diaktifkan, baru nonaktifkan. Sumpama pakai bahasa Indonesia jangan Bu, nanti susah pula ya. Atau kalau Ibu menjelaskan bahasa Indonesia yang benar-benar ejaan yang benar, mungkin bisa sampai seperti ini ya. Buah-buah, wah itu nggak lengkap nih. Buah-buah, oh memang untuk bahasa Indonesia kurang nih ya. Ejaannya kurang, kayaknya dia dibikin dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Oke, ada juga papan angka Bapak Ibu ya. Jadi nomornya berapa dimasuk? 008, 21 dan sebagainya itu muncul di sini papan angkanya. Terus lagi hentikan perekaman. Nanti kalau sudah kalau kita hentikan mati ini Bu rekamannya. Terus matikan video masuk. Matikan video masuk. Sorry ini saya matikan dulu. Matikan video masuk artinya kalau setiap video masuk itu langsung mati. Nah, ini kayak gini mati semua. Nah, video masuk nggak ada yang hidup. Nyalakan video masuk, nyala. Nah, kayak gini. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat apa ya? Video masuk jangan dulu lah biar lancar ya. Seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu kita review tentang meeting dan untuk mengakhiri meeting ya Bapak Ibu jangan sampai lupa di sininya akhiri rapat. Kalau masih keluar itu Bapak Ibu masih belum menghentikan rapat. Jadi belum harus akhiri rapat. Jadi end the meeting ya kalau dalam bahasa Inggrisnya di sini. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Oke. Sekarang untuk schedule-nya ya, schedule-nya. Nah, ini dia sebentar. Ini paling bawah ini. Oh, ini sudah banyak yang membuat ya, sudah membuat kelas ya. Ah, ini dia tugas ini. Ah, ini dia. Oke. Jadi untuk merapatkan untuk mengecek, untuk menjadwalkan kita dari kalender Bapak Ibu ya. Jadi ada kalender. Oke, baru kita bikin rapat barunya kapan ya? Ini dia rapat barunya. Pelatihan, misalkan pelatihan hari kedua. LV. Oke, jadi di sini tidak berulang atau berulang, dijadwalkan. Misalkan jadwalkan hari kedua ya, hari ketiga ya, ketiga. Nah, saya jadwalkan besok ya jam berapa nih ya? Jam 1. Tadi agak delay ya Bapak Ibu. Sampai dengan jam 4 ini kondisional lah ya. Jam 4 simpan. Tambah saluran, taruh di saluran mana ini? Jangan lupa judulnya tadi LV 100 ya. LV 100. Nah, ini dia. Ditaruh di umum atau di masing-masing channel bisa. Kita taruh di umum. Oke. Baru kirim. Oke. Tambahkan lokasi Batam enggak apa-apa. Bisa. Oke. Nah, ini ada rapat baru nih Bapak Ibu. Nah, yang rapat yang ini kan berseris nih. Nah, yang berseris ini bisa bisa diedit nih. Seriesnya, rangkaiannya bisa diedit. Nah, rangkaiannya yang tadinya tiap hari mulai jam ini kita bikin tidak berulang. Tetap. Oke ya, kirim pembaruan. Jadi tidak berulang. Jadi hanya hari ini saja dia rapatnya Bapak Ibu. Oke, itu untuk review tentang meeting Teams ya Bapak Ibu. Sampai sini adakah pertanyaan? Silakan raise hand. Raise hand Bapak Ibu. Yang bertanya silakan.
Sudah jelas? Halo, sudah jelas ya Bapak Ibu? Oke. Kita lanjutkan ke Microsoft Form ya sekarang. Sambil Bapak Ibu juga mengotak-ngatik juga dari beberapa nih ya. Kita kembali dulu. Oke. Oke, kita sampai mana nih? Tentang Microsoft Form, apa saja yang akan dipelajari di Microsoft Form? Microsoft Form. Oh, ini sudah ada ini ya, ada Pak Roy, ada Bu Suryati, ada Bu Sita, ada Bu Maria. Ya, ini sudah bikin ya tema 6 kelas 1 dan sebagainya, kelas 6 dan sebagainya. Oke, dari sini kita masuk ke channel Microsoft Form ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah bisa melihat ini ya, apa gambarnya sudah Bapak Ibu pelajari juga ya Bapak Ibu di sini. Nah, pada Microsoft Form ini yang akan kita pelajari yaitu preview Microsoft Form kayak mana. Memulai Microsoft Office Form seperti apa, membuat form dan kuis. Fitur dasar Microsoft Form, pertanyaan pada Microsoft Form, menambahkan gambar atau video pada pertanyaan, section, merubah tema, setting tambahan, membagikan form, mendownload hasil dan menganalisa hasil form. Oke Bapak Ibu, kita coba pelajarin ke form ya. Untuk form ini kita buka dari pertama office.com, ini jangan sampai lepas ya Bapak Ibu. Halo, masih mendengar suara saya Bapak Ibu? Halo? Masih Pak. Oke, baik. Ya. Kalau yang ini, Masih, Ya, Pak. Oke, baik. Soalnya saya khawatir ya, takutnya saya menjelaskan. menjelaskan panjang lebar udah gak dengar ya. Oke ya, masih dengar ya. Jelas kok Pak. Oke, baik. Oke, jadi langkah yang pertama ketika Bapak Ibu masuk ke office.com sudah seperti ini. Ini kan banyak fiturnya nih. Ini fiturnya sampai ke bawah. Kalau di saya ada sesi admin ya, karena saya termasuk adminnya. Terus di sini juga aplikasinya banyak ya Bapak Ibu. Ya, termasuk nih admin apa segala whiteboard apa segala macam ini bisa dimanfaatkan untuk tulisan ya. Untuk whiteboard ya, untuk whiteboardnya bisa kita nulis apa segala macam ya Bapak Ibu. Oh ya, sebelum ke form kok menarik sekali kita ke whiteboard ya, untuk membandingkan juga dengan fitur Zoom. Di Zoom kan ada whiteboardnya juga ya. Nah, di whiteboardnya atau di Google juga ada juga ya. Ini whiteboardnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, create new whiteboard. Nah, ketika whiteboard di sini kan ada di sini kan laptop saya ada fitur penanya Bapak Ibu ya, jadi bisa menggunakan pena ini. Kita bisa langsung milih, ini kan menu untuk geser-geser ya. Yang ini penanya udah tahu ya Bapak Ibu, ini teks, ini catatan, ini menambahkan apa, bangun atau apa ya. Jadi misalkan perhatikan. Nah, lebih enak nih Bu, kayaknya lebih lembut tulisannya, perhatikan cuma. Nah, atau mungkin tanda tangan bisa saya nih. Nah, ini tanda tangan bisa langsung bagus ya, seperti ini. Terus ada penghapusnya juga. Oke, bisa dihapus ya. Oke, terus juga warna juga ada, teksnya juga ada. Kalau misalnya kita mau ini pelajaran matematika misalkan. Kalau kurang percaya diri untuk menuliskan, ini juga dari teks disediakan. Nah, teks disediakan. Terus lagi catatan juga. Catatan warnanya ini perhatikan, nah gitu ya. Jadi di sini perhatikan. Nah, ini ada nih di catatannya masuk sini. Atau di sini buat gambar-gambar misalkan lingkaran. Nah, lingkaran kita bikin agak lebar.
dan sebagainya. Biasanya kita kalau mau apa ya, menjelaskan jari-jari lingkaran, oh ini ya titik, ini nama titik pusat, oh mana nih, ini baru ke jari-jari dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menunjukkan di sini, nah, ini jari-jarinya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan ke anak-anak, anak langsung mengikuti di situ, ya. Itu salah satu contohnya. Terus di sini ada settingnya share link off. Ini ya dihidupkan dulu Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa memberikan ke peserta. Nah, jadi memberikan peserta copy link. Saya coba bagikan ke Bapak Ibu ya di menu pesan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu dengan mengklik ini Bapak Ibu sudah langsung berkolaborasi di sana, ya, bisa langsung berkolaborasi di di whiteboard ini, bisa opening application dan sebagainya. Ini setting, bisa ekspor juga, bisa di sini keterangan aja, lisensi apa segala macam dan sebagainya. Terus di sini bantuan, di sini juga ada dashboard. Oke, itu Bapak Ibu untuk yang menu whiteboardnya. Kita pindah ke yang penting yaitu Microsoft Form. Oke, pada Microsoft Form, Bapak Ibu sudah pernah melihat Microsoft di Google juga ada segala macam. Ini ada dua versi ya, ada form, ada quiz. Ada form, ada quiz. Apa bedanya? Untuk yang form, ya, untuk yang form itu sebagai survei, jadi belum ada nilainya. Tapi kalau yang quiz, dia sudah ada nilainya, Bapak Ibu. Kita coba ya quiz. Nah, quiz. Latihan soal. Nah, misalkan silahkan kerjakan. Atau deskripsinya sih. Deskripsinya bisa keterangan itu atau materi apa, matematika atau wawasan kebangsaan misalkan. Wawasan kebangsaan ini. Oke, latihan soal apa segala macam ya, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ada beberapa item di sini ya. Ada multiple choice, ada pilihan, ada teks, ada rating, ada tanggal ya. Jadi di sini. Oke, kita bikin multiple choice. Nah, bedanya kalau dia berupa kuis, ini ada poinnya yang kita bisa masukkan. Jadi kalau misalkan ada 10 soal, kita menginginkan nilai 100, ya udah berarti kita bikin 10 kali 10 ya. Jadi di sini poinnya 10 kalau ada 10 soal. Nah, dan di situ di atas akan muncul secara otomatis ya berapa poinnya. Oke, nama misalkan siapakah Presiden RI. Nah, Presiden RI ya. Akan di terus di sini Prabowo ya kan. Di sini di sini misalkan Anies. Terus satunya lagi misalkan Ahok misalkan ya. Ahok. Nah, oke. Jadi di sini ya, ini salah satu contoh aja ya. Nah, dan kita kasih kuncinya di sini Bapak Ibu. Nih kuncinya sini, kasih link. Oke. Untuk mendelete juga bisa langsung di delete. Oh ini delete nih. Oh ini saya nggak mau nih di delete misalkan. Oh ini 2 aja lah. Nah ini boleh seperti itu. Ini Jokowi Prabowo. Nah di sini ada require apa yang wajib diisi ya Bapak Ibu. Yang wajib diisi yang ini harus. Oke. Terus kalau misalkan mau dua-duanya multiple answer. Nah, multiple answer. Jadi kalau mau dua-duanya ya. Misalkan kuncinya itu misalkan presiden dan wakil presiden ya. Nah, ini misalkan Bapak Ma'ruf Amin. Ma'ruf. Amin. Nah, misalkan ini presiden dan wakil. Nah, dan wakil presiden. Presiden. Nah, berarti kan kuncinya 2 nih sama ini.
Nah, kalau siswa menjawab hanya satu, dianggap salah Bapak Ibu. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Lagi bisa ada isian. Nah, isian. Nah, untuk isian ini memang harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena beberapa kata atau titik koma itu mempengaruhi. Jadi kalau dalam matematika kan gampang ya. Misalkan 12 ditambah 12, misalkan sama dengan berapa, misalkan. Nah, di correct answer-nya kita buat kuncinya 14. Udah. Nanti kalau siswa tidak membuat 14 maaf kok 14 24 24. Kalau siswanya tidak menjawab 24 maka dianggap salah di sini ya. Ada branchingnya dan sebagainya. Subtitlenya ini kalau misalkan Bapak Ibu melibatkan simbol-simbol ya. Simbol-simbol. Kalau misalkan ada simbol matematika yang dia harus berapa nilainya akar 144 misalkan ya, ditambah akar 144. Nah seperti ini juga bisa ya Bapak Ibu untuk membuat ininya ya. Terus ada restriknya, maksudnya di sini kalau dia berupa apa ya, nanti nilainya pokoknya jawabannya lebih dari 24 udah betul, tapi kalau dia tidak 24, di bawahnya 24 salah ya, seperti itu ya. Misalkan less than berapa ini dianggap benar, restrict ya, dilarang ya, jangan menjawab selain itu benar gitu ya, karena restrict di sini. Oke, itu ada restrict. Terus add branching. Add branching itu dia ada cabangnya ya, dari soal ini go kemana gitu ya. Dari soal ini, setelah mengerjakan soal ini, dia langsung menjawab kemana. Ini biasanya untuk membahas soal-soal yang apa ya, soal bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Kan bahasa Indonesia itu kan paket apa segala macam, jadi dia harus ke berikutnya harus menyatu gitu ya. Kalau dia berkaitan soalnya satu wacana kan ada 4 soal biasanya. Nah itu gunanya seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai sini adakah pertanyaan dulu? Wah ini saya terlalu banyak nih. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Jelas Pak. Oke baik. Sambil Bapak Ibu juga mengeksplor gitu ya. Oke, terus bagaimana menyisipkan gambar ya? Nah, menyisipkan gambar, misalkan gambar apakah ini? Apakah ini? Nah, jadi kita ngambil gambarnya, ngambil image-nya dari mana? Dari image set, cuma image setnya di sini dari Bing ya Bapak Ibu, bukan dari Google ya, dari Bing. Anggap di sini kita monkey. Kebanyakan yang dia apa? Yang paling banyak itu dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Karena dan kalau di Indonesia kan kalau banyak monyet misalkan. Di Indonesia ada sih, cuma akan lebih terbatas kalau. Wah, ini dia monyet. Nah, ini dia. Gambar apakah ini? Misalkan monyet. Oh, ini masih hidup matematikanya nih. Subtitlenya masih hidup, dimatikan dulu. Karena ketika kita add new, artinya dia menyamakan soal itu dengan yang atasnya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan monyet. Lutung, apa bedanya itu? Beruk bakau misalkan. Terus apa nih namanya lagi? Orang hutan. Nah, yang mana ini? Jadi kategori yang inilah ya, monyet misalkan, lutung, bingung nih mana yang benar ya. Oke. Ini juga bisa Bapak Ibu monyet. Atau juga menebak suara juga bisa. Oke, atau disisipkan video. Bapak Ibu mengenalkan video, ada URL-nya apa, video URL-nya, mungkin ngambil dari
YouTube misalkan. Kita ambil dari YouTube tentang video apa ya, suara musik ya, suara musik, suara seruling. Nah ini dia, misalkan suara. Nah misalkan saya ini. Nah ini dia. Nah jadi kita bisa ini kan contohnya ya. Kita bikin, masukkan ke sini. Nah ini dia. Di tempat Bapak Ibu tidak terdengar suaranya ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendengarkan, share-nya saya share ulang. Kalau di sini saya terdengar Bapak Ibu. Saya share ya, share ini layar. Sorry, maaf. Sertakan ini Bapak Ibu. Sertakan dengan sound-nya. Ini dia. Sertakan suara komputer. Suaranya muncul tidak? Muncul Pak. Muncul ya? Muncul. Nah, itu terus muncul di tempat Bapak Ibu. Nah, itu contohnya. Jadi cara men-share-nya adalah yang tadi share include sound. Cuma ini agak berat, saya matikan dulu ya. Nah, jadi saya coba ulang lagi. Jadi share-nya di sini include sound ya. Sertakan suara komputer di sini. Oke, kalau enggak tidak usah. Nah, suara apakah ini? Ya, misalkan. Kita langsung, jawabannya adalah seruling. Mantap, seruling. Atau apa nih, saksofon. Saksofon. Suara gendang misalkan. Suara air. Wah, tambah bingung nih mana yang ini. Oke, kita fokus ke suara serulingnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi fiturnya juga ada. Terus sekarang previewnya seperti apa? Seperti ini dia yang tampil di siswa. Kosong kan Bapak Ibu, nggak muncul ininya. Oke, baru submit. Oke ya, baru submit ketika dimunculkan ini. Contoh, saya coba share ya ke tempat Bapak Ibu. Tapi sebelum saya share, saya pembagusin dulu temanya di sini. Nah, temanya mau apa? Mau tema yang disediakan di sini, yang ini, ya kan? Ini dia. Atau tema yang kita nambah sendiri dari foto kita. Nah, foto apa ya? Exam misalkan. Nah, kayak gini kita bisa bikin. Nah, kita tunggu beberapa saat langsung muncul tarang. Nah, itu dia Bapak Ibu. Previewnya seperti ini Bapak Ibu. Nah. Oke, nah ini dia. Oke, saya coba kirim Bapak Ibu. Bagaimana cara nge-share-nya ke siswa? Hati-hati Bapak Ibu di sini. Kalau kita dalam satu ini hati-hati, ini yang sering. Kalau di sini jangan dinonaktifkan ya. Ini defaultnya aktif, tapi jangan nonaktifkan. Apa ini? Yaitu show result automatic. Jadi tunjuk hasil secara otomatis. Ini jangan. Nanti siswa sudah ngerjakan langsung tahu yang salah yang mana, yang jawab sana yang mana, nggak tahu. Syukur-syukur kalau misalkan di sini ya Bapak Ibu, kalau satu organisasi kayak di sini Guru Inovatif ya, hanya satu respon ini dan bisa record name ya. Bisa record name. Bapak Ibu nggak perlu ngasih nama, udah langsung terrecord namanya karena sudah terdata di Guru Inovatif. Tapi ketika anyone can respond, Bapak Ibu jangan sampai lupa tambahin pertanyaan nama ya. Tambahin pertanyaan nama. Misalkan di sini nama. Ini namanya kok muncul nomor 2 ya. Tarik ke atas. Stop. Jadi ini nama.
Betul, sebentar. Nama. Terus kelas misalkan. Lu jangan kasih poin Bapak Ibu. Mau pertanyaan nama jangan kasih poin. Nama dan kelas misalkan. Kelas. Kelas. Kelas berapa misalkan 6A kah, 6B kah, nah, dan seterusnya. Oke. Nama kelas ini bisa ini rekor. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus dikasih nama. Nah, untuk dia anyone can respond. Semuanya bisa respon Bapak Ibu. Anak-anak nggak punya ini bisa respon ya. Terus ada accept respon. Kalau tidak dicek di sini berarti belum bisa dibuka. Kalau di sini baru bisa dibuka. Start date-nya bisa ya. Start date-nya dari jam berapa sampai jam berapa. End date-nya jam berapa. Misalkan start date-nya dari mulai jam 2, misalkan jam 2. Jam 2.15 ya. Jam 2.15 sampai ini kan 2.15 sampai jam 2.45 misalkan. Nah, hanya dibahas saat ini. Terus shuffle question. Oh, ini suruh shuffle nih. Suruh shuffle. Nah, kalau di sini nama kelas kan di shuffle itu artinya diacak ya Bapak Ibu ya, diacak. Kita lock dulu questionnya. Soal nomor 1 dan 2 di lock dong karena dia ini 1 sampai 2 kan pertanyaan nama. Jadi harus di atas. Jadi di lock aja. Jadi ketika dia nggak ketika anak pertama langsung pasti nuliskan nama. Ini khusus untuk anyone can respond. Makanya enak kalau Bapak Ibu sudah dalam satu grup, satu instansi nggak perlu tulis nama. Jadi harus only people in my organization can respond. Dan sini one person per person. Jadi satu respon satu kali. Itu dia. Nah ini oke, bagus. Oke, bagus. Mudah-mudahan nilainya memuaskan. Mudah-mudahan nilai memuaskan. Nah, seperti itu. Oke, share. Nah, share-nya di sini nih Bapak Ibu. Ini share-nya only pupil. Kalau Bapak Ibu anyone can respond ya. Anyone can respond. Atau Bapak Ibu kalau misalkan anak didik kita hanya beberapa nama saja, inilah yang ditulis. Ya, karena soal ini hanya untuk yang bersangkutan, hanya misalkan untuk remedial ya, berarti hanya anak itu yang bisa merespon. Oke ya Bapak Ibu. Sampai sini adakah pertanyaan? Halo? Bisa ya? Mungkin Bisa perlu Pak, bisa. mungkin memang perlu apa ya, mengeksplor sendiri ya. Oke, Betul Pak. pokoknya diacak-acak lah, ekspor lah gak apa-apa. Ini kan Iya, ini kan barang software, ini kan nanti kan balik lagi ya. Kalau yang iya. barang nyata di otak-atik bingung balikkan laginya kayak mana ya. Oke, Bapak Ibu, saya share ya, coba Bapak Ibu kerjain. Nanti hasilnya seperti apa kita bahas ya. Saya share ya. Ini short linknya. Oh, kok spesifik nih? On the people in my organization. Saya share, saya taruh di sini misalkan. Saya taruh di pesan. Nah, silakan Bapak Ibu coba isi dulu barang 5 menit diisi. Silakan.
Oke Bapak Ibu, oke sudah terisi. Nah, kita lihat ya hasilnya ya. Waduh, sudah 6 nih. Nah, oke, saya coba share lagi. Nah, ini dia. Usernya sudah 7 orang yang ngisi ya. Kita lihat. Oke. Nah, responnya sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini 6A, 6B atau apa segala macam. Nah, oke. Oke. Dia sudah ada nilainya dan sebagainya apa ya? Nih orangutan apa segala macam. Wih, ini sudah ini ada other option ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dan di sini keunggulannya kita bisa mengubah langsung ya. Misalkan, oh ini seruling kata tulisannya salah ini. Serulingnya misalkan. Oh jadi otomatis nggak apa-apa, dia nggak merubah hasil Bapak Ibu ya. Jadi nggak merubah hasil. Atau nanti ketika diinikannya kita bikin saksofon gitu ya, kasih koreksi nih. Maka nilainya akan berubah nih Bapak Ibu. Wah ini saya keliru nih, jawabannya bukan yang ini sepertinya, tapi jawaban yang ini, tapi tidak perlu ulangan lagi. Kalau ulangan lagi capek ya, nyuruh ke anak, ini sudah langsung berubah. Oh nilai rata-ratanya udah langsung turun kan, karena menjawab salah di sini kan. Yang seruling mana tadi? Seruling, gambar apakah ini? Suara apakah ini? Saxophone, padahal yang menjawab others itu serulingnya ini ya salah, jadi salah kan, pas serulingnya ya salah gitu ya. Yang others ini yang benar. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk nilai di sini. Dan hasilnya kita bisa download di sini ya, bisa download, open in Excel, kita langsung akan ketahuan dari Excelnya Bapak Ibu. Nah ini dia, sudah akan muncul di Excelnya. Di sini analisisnya juga sudah ada analisisnya, berapa persen, ini 75% dan sebagainya ya. Oke, terus di sini bisa dibikin apa ya? Create summary link. Summary link ini artinya ringkasan ya Bapak Ibu. Ada delete all response. Misalkan ini, wah saya mau hilangkan nih responnya, kita hilangkan, delete all response. Jadi kosong lagi, responnya hilang. Ada print summary kayak gini ya. Ini self evidence. Oke. Silakan angkat tangan. Ada pertanyaan? Silakan dengan Ibu. Siapa ya Bu? SB siapa ya? Coba Ibu. Bu Siti Balkis ya, silakan Bu. Ada pertanyaan? Bu Siti? Bu Balkis? Ya Pak Hisam, suara saya Oke, bisa baik. didengar nggak ya? Bisa didengar. Ya. Iya. Ya ada. Ini nggak muncul ini presentasinya Pak Hisam di layar saya. Mungkin jaringan ya Pak Hisam ya? Jaringan Bu. Coba Ibu di ininya belum apa ya? Ininya gambarnya belum ada, belum muncul di Ibu. Coba Bu. Belum muncul. Coba. Video udah muncul Pak Hisam. Baru udah Di sini, muncul sekarang. Ini yang muncul profil Pak Hisam aja ya. Pak Hisam menghadirkan ini ya.
layar presentasi ya? Iya betul. Coba klik Tapi itu Bu, karena dia ada dua. Ketika diklik ini layar presentasi akan muncul layar presentasinya. nggak muncul, profil Pak Hisam aja munculnya. Oh gitu ya. Jadi saya Gini, nggak. Bu. Kadang di sini Bu, kadang di pengaturan Bu, pengaturan timnya nanti di Kemarin update Bu. muncul Pak, kemarin. Mana ya tadi ya? Di sini Bu. Ini saya tunjukkan. Jadi dari ikon Ibu kan ada tuh guru inovatif atau apa ya. Nanti tinggal diklik. Mana sebentar ini Mas. Nah, klik kelola akun. Aduh, nggak muncul juga ini Pak Hisam. Presentasi Pak Hisam nggak muncul, jadi saya nggak bisa melihat layar, hanya profil Pak Hisam aja. Oh gitu. Kalau dari Oke, baik. Saya coba ulang lagi ya. Nah, saya coba ulang lagi presentasinya. Ya, baru muncul Muncul? Pak Hisam. Tadi ya. nggak muncul. Dia on the way, Bu. Mungkin on the way. Oh iya, oke. Oke, baik ya. Jadi hari ini informasinya apa Pak Hisam? Mohon maaf saya ketinggalan. Enggak apa-apa, nanti ada rekamannya. Saya coba nanti diposting ulang. Informasinya banyak, Ibu. Nanti dilihat di rekamannya. Gitu, Bu ya. Oke. Kita terakhir sudah sampai respon ya. Jadi ini sudah aktif, sudah ini ya. Responnya dan sebagainya ini ya. Nampak ya Bapak Ibu? Nah, terus settingnya sudah bisa dan share-nya ini dia. Share-nya ini kita tinggal share ini atau share-nya ini berupa link ya atau berupa ini. Nah, berupa gambar. Kayak begini. Scan. Nah, kalau scan ini nggak bisa di copy, Bu. Jadi istilahnya udah langsung pencet scan, langsung klik scan-nya itu udah langsung mengerjakan. Jadi bukan link lagi, kan nggak tahu nih apa link yang mana ya. Jadi seperti itu. Atau embed. Embed ini kalau kita masukkan ke dalam WhatsApp atau ke dalam Sway atau ke pokoknya dia yang berbasis model ya. Entah ke sosiologi, ke Facebook, ke mana bisa itu. Atau di sini dikirim dalam bentuk pesan. Oke, pesan. Terus ini ada dua, di sini ada share as template. Template di sini kalau kita mau memberikan duplikat ya. Jadi istilahnya soal ini misalkan guru sama nih kasih duplikatnya lah. Nah, tapi ini ketika kasih duplikat terpotong responnya ya Bapak Ibu. Apa yang diberikan itu beda. Responnya nggak masuk ke Ibu, responnya masuk ke yang orang yang ngirimkan link itu gitu. Nah, ya. Responnya yang ngirimkan link ini gitu. Jadi akan beda. Kalau mau tetap sama, share to collaborate. Collaborate ini bisa berkolaborasi, bisa meng-view, bisa mengeditnya juga. Ya, Bapak Ibu, itu. Itu tentang Microsoft Form. Nah, sampai sini Microsoft Form, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas? Ya. Oke. Jelas. Itu Microsoft Form. Oke. Terus ada juga survei ya. Nah, survei ini juga dari form, kita simpan dulu. Kita survei. Survei itu dari form. Nah, ada survei nih, new form. New form ini kalau kita membuat kayak survei ya, atau mungkin refleksi diri, bagaimana kita mengajar kepada anak, senang apa tidak, puas apa tidak. Kan kadang kita perlu refleksi ya untuk mengeluarkan unek-unek anak, keterbukaan dengan anak. Ini juga harus ini survei ya. Survei pembelajaran misalkan, pembelajaran. Adakah masukannya? Nah, bedanya di sini survei ini nggak ada nilainya, Bu. Kalau tadi kan ada nilainya. Ini nggak ada nilainya, ini survei. Oke, survei di sini. Nah, bagaimana pembelajaran Bapak ya. Terus baik sekali. Nah, bagus atau apa segala macam. Kalau dalam bentuk esai, ini kan dalam bentuk esai dibikin aja.
teks ya, bagaimana pembelajaran Bapak atau masukan ya, kritik dan saran apa. Nah, ini kasih long answer biar anak-anak cerita sepanjang lebar di sini. Kalau di sini mungkin pendapatnya apa pilihannya ya. Enak mana misalkan itu. Pilih mana yang terbaik, misalkan pilih mana pembelajaran yang terbaik ya, pembelajaran yang kalian inginkan. Nah, yang kalian inginkan misalkan daring atau luring. Nah, ini juga kan mensurvei ke anak ya, ini kritikannya bagaimana. Terus kalau menentukan nilai ratingnya bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu silakan nilai pengajaran Ibu. Ya. Oke, kasih semester-nya dan sebagainya. Ini juga dikasih gambar juga sama seperti itu. Dan juga ketika polling itu tidak hanya di Microsoft Form ini Bu, Bapak Ibu, bisa juga kita di sini. Nah, kita bisa polling di sini, misalkan saya bikin ya. Oh ya, untuk absen saya sudah ingin absen ya. Absennya nanti mulai jam 3 Bapak Ibu, jam 3. Tinggal klik yang tadi absennya. Ini apakah saya sudah setting ya? Ini absennya. Saya setting tidak ini jam 3 sampai setengah 5. Sekarang tanggal berapa? 15 ya, oke betul. Jadi absennya nanti mulai jam 3 Bapak Ibu. Oke, silakan nilai pengajaran Bapak. Ini kasih start. Nanti previewnya kayak mana? Kayak begini ini ya. Oke. Jadi langsung luring, daring apa segala macam. Ini. Oke. Itu untuk terus Bapak Ibu, terus ada namanya Zoom It ya. Zoom It ini bagus juga, saya coba Zoom It. Zoom It ini kalau kita mau memperbesar atau mengarahkan ke mana gitu ya, icon kita. Maaf, ini masih mana ya Zoom It-nya. Oh, ini dia. Zoom. Nah, misalkan kita mengarahkan mana? Ya, ini dia. Nah, ini dia. Kita diperbesar, kecil gitu boleh ya. Jadi layar terbesar, kecil. Oke. Terus escape. Kalau mau melepas escape. Kalau mau ini lagi baru zoom in lagi. Atau bikin gambar, draw. Bapak Ibu bisa nyeret-nyeret nih di sini ya. Ya, nyeret-nyeret sini. Ini juga zoom in juga bisa nih Bapak Ibu. Escape itu artinya keluar. Terus bisa juga kita break. Break. Nah, kita break ya 15 menit. Nah, kita bisa kan seperti ini. Jadi bisa berjalan 15 menit ya. Habis itu baru ini zoom in juga bisa, escape. Terus zoom sudah, optionnya di sini ada banyak, ada left, ada draw, ada type, ini misalkan type, ada break dan sebagainya. Oke, itu untuk zoom in-nya, itu tambahan aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download di Zoom It, bisa di Microsoft itu, fiturnya di Microsoft akan muncul. Nah, kalau misalkan Zoom kita menjelaskan, ini dia ikon akunnya ini dia, seperti ini. Nah, ini dia zoom-nya, zoom out-nya, escape. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, ini. Dan di form ini kita bisa langsung polling Bapak Ibu ya. Kita bisa polling di sini. Percakapan baru.
Nah, ini polling. Ah, ini bisa langsung form, langsung bisa masuk di sini. Form gitu langsung. Nah, kita bisa lihat formnya yang mana, terserah form yang kita buat udah langsung. Ini pertanyaannya, ini ada polling namanya, bisa langsung. Siapa yang hadir hari ini? Nah, oke, siapa yang hadir hari ini? Misalkan saya hadir misalkan di sini ya. Ini kita lihat. Suka atau misalkan milih apa makan hari ini? Lauknya apa ya? Lauk apa hari ini? Kenapa? Misalkan ayam bakar dan sebagainya. Itu jika buat respon tetap anonim. Oh jangan ya, bagikan secara otomatis setelah nah ini kirim suara. Nah ini juga bisa langsung kalau misalkan melakukan polling ya. Lauk apa hari ini ya kan? Polling cepat nih. Rendang atau apa segala macam. Nah ini udah masuk nih 2 kali dia. Nah misalkan kita rendang kirim suara. Tetap udah langsung muncul di sini. Muncul nggak ya? Oh udah muncul kan? Coba nanti Bapak Ibu bisa langsung buka di channel ini udah langsung muncul yang ini ya. Tapi nggak tahu siapa yang ini yang nanggapin siapa ini nggak terbaca. Itu secret yang tahu hanya adminnya. Nah, tadi ada pilihan kalau tetap anonim termasuk adminnya nggak bisa melihat siapa itu yang ngirim polling ya. Itu untuk Microsoft Form ya. Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ini juga ada language-nya juga. Additional. Oke, silakan. Sebentar Pak Hisam, mau nanya sedikit. Oke, silakan Bu Balkis. Di layar Microsoft Form tadi kan biasanya kita kalau untuk mapel eksakta ya Pak ya kan kita butuh kalau di Google kan dia ada ads on-nya kayak gitu. Kalau di fitur Microsoft Form-nya seperti apa Pak? Oke, baik ya, terima kasih Bu. Untuk Microsoft Form untuk yang eksakta tadi mana ya? Latihan soal ini ya, ini tadi. Nah, di sini kita hidupkan misalkan saya tambahin soalnya ya. Add new misalkan kalau dalam ini udah kita delete dulu. Delete. Nah, kalau dia dalam bentuk matematika misalkan ya, dia dihidupkan adalah math-nya dan subtitle-nya. Math-nya. Jadi soalnya taruh di sini yang subtitle ini, Bu. Ya. Jadi ini misalkan tak tampil Pak kayak. Coba. Di sini Bu. Jadi titik 3 yang sebelah kanan. Oke. Saya kasih zoom ya. Oke, nah ini dia. Yang titik 3. Ini titik 3 ini. Baru habis itu nanti akan muncul di sini math ya. Math. Nah, ini math. Nah, jadi ketika klik math baru subtitle-nya. Oke Pak Hisam. Untuk Zoom Pak Hisam tadi Pak Hisam berarti install aplikasinya ya di laptop. Iya, betul. Begitu juga dengan fitur whiteboard-nya. Jadi muncul di taskbar ya Pak ya. Kita nggak bisa online ya. Nanti memberatkan laptop atau tidak ya Pak ya? Enggak, dia ringan Bu. Dia cuma ringan, ya? aplikasi kecil. Aplikasi kecil aja. Nah, kayak seperti nanti seperti kita kalau mau break gitu ya. Kita mau break lah ya. Nah, ini. Mungkin nanti kita break lah 15 menit atau 10 menit gitu ya. Jadi bisa diatur di sini. Tuh. Oke.
Satu lagi Pak Isam. Ya, oke. Kalau Baik. kebetulan saya baru mengenal beberapa fitur di Microsoft. Microsoft Team ini kan sudah fiturnya ini apakah sama dengan Google Classroom? Kalau dibilang sama beda Ibu, tapi kalau dibilang Iya. beda sama-sama dia di dunia pendidikan kalau saya seperti itu. Jadi gitu. kalau fitur di Microsoft Teams itu memang dia kan include semuanya Ibu. Dia itu dalam satu ini channel juga ada di sini, postingan juga. Jadi kalaupun Iya, nyarinya betul. nggak kemana-mana gitu, dia nggak nyari kemana-mana. Iya. Bahkan sekarang ini sudah ada tambahan fitur, ya sudah ada ketika kita buka umum di sini sudah ada classroom gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi biar kita tuh sebenarnya nggak usah keluar ini udah langsung dulu gampang, mudah cross checknya ya Bapak Ibu. Wah, nah ini buka apa sih? Jadi benar-benar hanya buka Google Classroom gitu atau apa pelajaran kayak gini Google Classroom. Oke, Nah, ini Google Classroom udah masuk, tinggal atur tab-nya aja di sini. Nah, atur tab-nya, tinggal masukkan URL Google Classroom Ibu, udah selesai. Masuk sini. Ini kan tujuannya udah tahu. Oh, kalau anak sudah buka tim ini, nggak buka yang lain. Kalau buka yang lain, tutup yang lainnya, tutup tab yang lainnya. Buka hanya tim. Nah, udah, nggak kemana-mana dia gitu. Jadi nggak beralasan buka sambil ini, sambil itu dan sebagainya. Itu Ibu. Iya, oke Pak, makasih banyak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada? Nah. Kita break dulu ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita break dulu berapa nih? 10 menit lah ya. Atau 15 menit. Ini sudah disetting 15 menit di Zoom-nya. Sebentar saya ini Zoom-nya. Ini tinggal buka Zoom gini aja selesai. Saya setting option. Ini settingnya, break-nya ini bisa di ini ya Bapak Ibu. Oh, kita setting bisa 10 menit. Oke. Link untuk mendownload berbagai fitur-fiturnya itu di mana ya Pak Isam? Di Zoom It Bu, di Microsoft, aplikasi Microsoft. Di home ya? Jadi ketika kita klik Zoom, kayaknya di Google udah bisa kita cari ini. Oh gitu. Di Google udah bisa misalkan Zoom It gitu ya. Nah ini aja, ini kan doc Microsoft dari ininya Microsoft ini. Ini udah langsung Ibu klik di sini, tinggal download selesai. Nah ini download selesai. Ya kebetulan saya sudah pakai Microsoft Edge untuk jendela pencariannya, cuman yang fitur yang baru Bapak kenalkan tadi belum ada gitu di laptop saya iya, gitu. okay. Gak apa-apa Ibu, nanti bisa disusukan. Oke, makasih. Oke ya Ibu. Kita break dulu ya Bapak Ibu. Ini dia. Sebentar saya tutup dulu perekamannya karena form sudah habis ini ya. Kita masuk ke office online sesuai dengan acaranya. Oke, break dulu.